Nah, kita masuk ke asynchronous task. Jadi asynchronous task itu apa gitu ya? Asynchronous task ini adalah sebuah kelas yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan yang tadi kita bahas tentang thread utama dan worker thread gitu ya. Jadi untuk operasi-operasi yang lebih dari 16 milisecond, kita bisa menggunakan asynchronous task, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa callback atau apa namanya metode yang kita bisa gunakan. Yang paling utama ada dua metode, yaitu do in background dan on post execute gitu ya. Jadi ketika kita misalkan membuat hello world, kemudian kita ingin mendownload data dari internet. Nah, ketika mendownload data dari internet, itu kita gunakan do in background gitu ya. Kita gunakan asynchronous task dan kita masukkan operasi untuk mendownload data itu di metode do in background-nya di asynchronous task tadi. Kemudian nanti ketika misalnya sudah selesai operasinya di belakang layar itu, ya kita baru memanggil metode on post execute di mana metode ini akan dijalankan di UI thread. Gitu. Jadi operasi-operasi yang panjang kita alihkan dulu ke worker thread, kemudian kalau sudah selesai pindahkan ke UI thread kayak gitu. Ya, ini yang kita bisa lakukan dengan asynchronous task. Nah, untuk menggunakannya, kita butuh mengoverride dua metode utama, yaitu do in background dan on post execute. Jadi do in background ini berjalan pada background thread atau worker thread tadi itu. Ya, berarti dia berjalan di belakang layar. Nah, semua pekerjaan yang akan dilakukan itu dilakukan di belakang layar. Kemudian on post execute berjalan pada thread utama, gitu ya. Thread utama ini kita ketika misalkan operasi yang panjang tadi sudah selesai di do in background, nanti hasilnya itu akan dikirimkan ke on post execute gitu. Kita bisa memproses hasil yang dikerjakan di metode do in background ini, kemudian mempublikasikannya menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh pengguna. Contohnya nih, kita download list apa namanya movie misalkan di internet melalui API gitu ya. Nah, list of movie itu kita download dilakukan di do in background, kemudian hasilnya itu kita uh, lempar ke metode on post execute. Nah, di sini kita bisa melakukan rendering UI. Jadi kalau misalkan tadi listnya kita sudah dapat, kita ingin list yang kita tadi sudah dapat itu kita render sebagai recycler view misalkan. Nah, ini kita bisa lakukan di on post execute. Seperti itu. Nah, selain dua metode tadi, ada metode yang lain yang bisa kita gunakan, gitu ya. Jadi di dalam kelas asynchronous task tadi, itu selain yang utama, yaitu do in background dan on post execute, ada juga metode lain ya yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah on pre-execute. Jadi sebelum dieksekusi, ya, on pre-execute dari namanya saja itu sebelum eksekusi gitu kan. Nah, sebelum operasi yang panjang itu kita eksekusi, kita bisa melakukan hal-hal tertentu. Misalkan menyiapkan informasi kepada pengguna ini akan dilakukan, gitu ya. Proses panjangnya akan dilakukan, gitu ya. Nah, on pre-execute ini berjalan pada thread utama, gitu ya. Kemudian, ini juga kita bisa mengatur pekerjaan yang akan dilakukan di belakang layar. Jadi kita siapkan dulu semua task, semua pekerjaan atau operasi yang akan dilakukan di belakang layar nanti di bagian do in background ini gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan on progress update. Jadi ketika apa namanya proses yang kita lakukan yang panjang itu dilakukan di do in background, kita sebetulnya bisa mengupdate apa informasi mengenai progresnya. Nah, kita bisa menggunakan on progress update. Contohnya kalau Anda download image gitu ya, ataupun video dari internet. Nah, itu kan ada progress gitu. Atau misalkan Anda upload sesuatu gitu. Nah, itu ada progress bar gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan on progress update ini. Nah, on progress update ini, dia berjalan pada thread utama. Jadi, di thread utama, kita bisa memunculkan progresnya. Kemudian, nah, on progress update ini mendapatkan info itu dari publish progress, metode publish progress ini gitu ya, di background thread.
Kalau kita gambarkan ini seperti ini jadinya. Metode-metode yang ada di asynchronous task itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi ada main thread, thread utama, dan worker thread. Main thread ya atau UI thread, dia mengeksekusi semua metode ini. Jadi on pre execute. Jadi sebelum misalkan dilakukan apa namanya operasi yang panjang, itu dilakukan di sini. Kemudian operasinya dipindahkan ke bagian worker thread, di mana di sana akan dilakukan eksekusi yang panjang, misalkan download apa musik gitu ya. Kemudian nanti, nah progresnya kita bisa update dengan memanggil publish progress. Nah, progres tersebut nanti akan di-handle oleh on progress update ini, gitu ya. Kemudian ketika selesai, baru kemudian akan dimunculkan di on post execute, seperti itu. Nah, ini asynchronous task, ya, kelas asynchronous task yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan operasi-operasi atau task yang memiliki waktu eksekusi lebih dari 16 milisecond. Dalam asynchronous task, kita memiliki main thread, memiliki beberapa metode. Metode yang utama yang biasa kita gunakan adalah do in background dan on post execute. Sisanya itu opsional. Jadi kalau misalkan Anda tidak menggunakan on pre-execute, on progress update, kemudian on publish progress, itu nggak masalah. Tapi ketika kita ingin melakukan task yang di belakang layar, kita menggunakan synchronous task, kita perlu mengoverride metode do in background dan on post execute ini, gitu, supaya tasknya bisa jalan. Nah, contohnya seperti apa? Contoh untuk membuat asynchronous task. Jadi step by stepnya ini adalah satu, kita buat subclass asynchronous task, ya. Kemudian kedua, override metode do in background. Ketiga, override metode post execute. Nah, kemudian terakhir opsional, kita bisa melakukan overriding on pre-execute maupun mengoverride on progress update, gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini kode di sebelah kanan ada contoh kode dari asynchronous task. Ya, jadi kita membuat sebuah kelas di dalam program kita membuat sebuah kelas untuk menghandle semua task yang dilakukan secara sinkronus di belakang layar, gitu ya. Pertama kita buat subclass namanya misalkan apalah, contohnya di sini my asynchronous task. Kemudian kita inherit atau mewariskan dari asynchronous task. Nah, perlu diperhatikan di sini, ketika kita membuat sebuah kelas asynchronous task, ini perlu diperhatikan di sini. Kita menggunakan asynchronous task, kelas asynchronous task. Kemudian di sini ada 3 argumen, ya. Yang pertama adalah argumen pertama ini yang kita gunakan sebagai sumbernya. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan download misalkan gitu, biasanya kan sumber datanya adalah URL atau string biasanya gitu ya. Begitupun kalau misalkan nanti kita misalkan mau download atau melakukan hal lain, misalkan nilai tertentu. Nah, ini kita set di sini sebagai tipe datanya apa, gitu ya. Misalkan di sini URL, nanti yang akan dimasukkan adalah string URL. Kemudian di sini ada 2 lagi, integer. Nah, integer ini adalah tipe data yang nanti akan dikirimkan ketika progress di update. Di sini on progress update, dia akan mengirimkan integer di sini. Ya, kemudian set tipe data dari hasil untuk metode on post execute. Nah, yang ketiga ini adalah bitmap yang nantinya akan dikirimkan ke metode on post execute, gitu. Nah, di dalam asynchronous task ada beberapa metode yang tadi kita sebutkan. Kita lihat pertama, buat subclass asynchronous task seperti ini, my asynchronous task extend class, ya. Di dalamnya kita harus melakukan setting untuk tipe data apa saja yang akan digunakan. Nah, kemudian override metode do in background. Nah, di sini perhatikan di bagian sini di do in background, di sini ada string dan query. Jadi kalau tadi URL, nah query untuk misalkan di sini contohnya untuk mendownload image di sini. Jadi link URL ini akan dilakukan di sini, dapatkan bitmap misalkan, ya. Nah, nanti di sini perlu perhatikan return-nya apa? Return-nya bitmap ini harus sesuai dengan yang ada di sini, gitu, ya. Jadi
hasilnya itu apa, nanti harus disesuaikan dengan yang dilakukan, gitu ya. Kemudian, nah kita perlu override on post execute. Biasanya di sini kita memasukkan argumen berupa hasil dari yang tadi do in background ini, gitu ya. Do in background ini, kemudian nanti di execute di sini, kemudian kita bisa melakukan semua proses yang terjadi setelah kita execute di belakang layar ini. Contohnya misalkan ngerender hasilnya, gitu ya. Kemudian baru terakhir kita bisa melakukan override untuk on pre-execute maupun on progress update. Nah ini opsional. Contohnya kalau kita misalkan mau meng-override on pre-execute, biasanya kita munculkan progress bar gitu ya. Kemudian kita munculkan toast itu kayak dialog gitu ya di bawah. Ya, nah kita bisa memberitahu misalkan ke pengguna proses download akan dimulai, misalkan seperti itu. Kemudian on progress update, kita bisa melakukan untuk progress update dari download image yang kita lakukan. Gitu. Nah ini contohnya ya. Sorry. Ya, itu. Ya. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya ketika kita sudah membuat kelas asynchronous task, nah kita selanjutnya bisa menggunakan kelas asynchronous task itu di main activity kita atau di activity lain yang ingin di mana kita bisa mengeksekusi task yang lebih dari 16 milisecond tadi. Itu. Ya, contohnya di sini kita punya kelas main activity, kemudian kita punya metode load image, ya. Load image ini berarti download image, ya. Kemudian, nah kita bisa mengeksekusi asynchronous task yang tadi kita sudah buat, gitu. Ya, contohnya di sini untuk mengeksekusi kelas asynchronous task yang tadi kita sudah buat, ya, kita perlu membuat kelasnya, membuat objeknya, yaitu dengan cara new asynchronous task, misalkan nama asynchronousnya apa, kemudian inputnya apa, ya. Kalau tadi di atas inputnya adalah URL, maka di sini pun inputnya juga harus URL gitu. Di sini query bisa dilihat di dalam kode baris ke-6. Ini kita ngambil string, ngambil teks berupa URL gitu ya. Nah, URL ini kita masukkan ke dalam asynchronous task, kemudian kita eksekusi. Gitu. Dieksekusi, ini caranya untuk mengeksekusi asynchronous task yang kita buat tadi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum, ini contoh implementasi yang lengkapnya. Di sini kita mempunyai sebuah kelas activity, ya biasa main activity action app compat activity. Nah di sini contohnya adalah untuk apa ya? Kalau di sini contohnya cuman memberhentikan aplikasi kita dalam waktu 5000 milisecond, jadi sekitar 5 detik gitu ya. Nah ini kita di dalam kelas, jadi untuk membuat kelas asynchronous task ini, kita bisa membuatnya di dalam kelas main activity sendiri atau disebut sebagai inner class, atau juga kita bisa membuat di luar gitu ya. Yang penting nanti bisa dipanggil. Nah, contohnya di sini kita membuat kelas asynchronous task di dalam class activity, ya. Kita buat private class demo asynchronous, extend asynchronous task. Nah, lihat di sini ada 3 tipe data yang kita gunakan. Inputnya adalah berupa string, outputnya lihat dulu yang di sebelah kiri paling kanan, berupa string, kemudian ini void, artinya kalau void itu kita tidak melakukan update progress gitu ya. Nah kalau kita tidak mempunyai update progress, kita bisa menambahkan void di sini, jadi kosong gitu ya. Nah ini cara membuat kelasnya. Kemudian kita override bagian metode do in background. Ya, di sini kita menambahkan string di dalamnya. Ya, ini contohnya bisa apa saja. Contohnya di sini yang simple adalah
membuat thread-nya itu berhenti selama 5 detik gitu ya, di bagian worker thread tadi itu gitu. Nah, proses ini walaupun lebih dari 16 milisecond atau 5.000 ya, atau 5 detik ini, dia tidak akan membuat aplikasi kita crash ya, karena aplikasinya kita sudah menerapkan asynchronous task dan apa artinya memindahkan proses ini ke worker thread atau background gitu ya, dengan cara seperti ini. Kemudian karena tadi kita tidak menambahkan apa namanya progress ya, kita bisa langsung ke on post execute. Di sini ketika sudah selesai, nanti kita ngerender sebuah teks dengan nama status on post execute gitu ya. Ini selesai gitu. Nah, di sini tambahkan on pre-execute, di sini opsional. Jadi bisa jadi ketika misalkan di dalam aplikasinya gitu ya, kita render dulu sebuah teks dengan isinya status on pre-execute, kemudian nanti akan berubah ke sini status do in background, ini akan terlihat di belakang layar ya. Kemudian nanti akan ditampilkan setelahnya adalah status on post execute seperti itu ya. Nah, cara cara memanggilnya, jadi kalau misalnya kita sudah membuat demo kelas asynchronous task, nah, lihat cara memanggilnya. Kita menggunakan metode onCreate di sini, gitu ya. Jadi kita buat dulu asynchronous task, kelas objek asynchronous task-nya. Misalkan di sini contohnya demo asynchronous task, demo async yang ini ya, kelas demo async task. Kemudian kita kasih nama apa? Kemudian kita execute di sini, execute hello, this is asynchronous task demo, gitu ya. Ini asynchronous task. Nah, kemudian ada pertanyaan, jadi kapan sebaiknya menggunakan asynchronous task? Nah, memang asynchronous task ini, walaupun misalkan punya kelebihan, tapi dia mempunyai kelemahan, gitu ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu, kapan sebaiknya menggunakan asynchronous task. Nah, asynchronous task biasanya kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang pendek, atau yang dapat diinstruksi. Nah, jadi misalkan pekerjaan yang pendek, kita bisa menggunakan asynchronous task. Atau gunakan asynchronous task untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dilaporkan kembali ke UI atau pengguna. Ya, contohnya nih, kalau kita nyimpan data atau misalkan download gitu ya, yang hal-hal download yang pendek gitu, itu kita tidak perlu dilaporkan kembali ke UI. Nah, ini kita bisa menggunakan asynchronous task. Atau misalkan kita juga bisa menggunakan asynchronous task untuk pekerjaan-pekerjaan yang prioritasnya rendah, gitu ya, yang dapat ditinggalkan meski tidak selesai. Nah, kalau misalnya kita tidak memenuhi semua semua poin yang ada di atas ini, yang 3 ini, kita bisa menggunakan asynchronous task loader. Kenapa? Karena ketika kita memanggil asynchronous task, kemudian terjadi perubahan konfigurasi di HP kita, misalkan kita kita rotasi ya HP kita. Nah, itu nanti semua pekerjaan yang terjadi di do in background itu masih tetap jalan gitu. Padahal tadi aktivitas yang memanggil asynchronous task ini itu masih jalan gitu ya. Nah, ketika dia sudah selesai, dia akan mencari activity yang tadi memanggil asynchronous task itu. Ketika dia kembali, dia akan mencari aktivitas itu terus gitu ya. Sebabnya, nanti implikasinya adalah, akibatnya, nanti yang terjadi adalah memory leak gitu. Ya, jadi penggunaan memori yang berlebihan karena tadi gitu ya. Memori yang tadi digunakan untuk activity sudah hilang, sementara asynchronous task tadi masih nyari gitu. Ya. Nah, ini contoh yang Anda bisa tonton di YouTube ya untuk membuat asynchronous task. Contohnya ini. Oke, nanti Anda bisa tonton videonya karena ini ketika Anda menonton ini Anda akan lebih paham sebetulnya kebutuhan menggunakan asynchronous task itu seperti apa. Ya.
Ya, itu tadi thread dan asynchronous task. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini referensi yang saya gunakan, ya, saya terjemahkan dari slide Android Developer Fundamental. Anda bisa melihat asynchronous task reference, ya, proses dan thread, ya, kemudian performa, juga tadi video tutorial yang barusan saya tampilkan. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan?